Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad Pasar Kandang Balahiliya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, tentu tidak boleh bosan dan tidak boleh berhenti kita selalu melafazkan, mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama, sehingga kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Tak tahu dewa bila kita akan dipanggil Allah. Kalau kepatang kita bicara membahas tentang banyak negeri yang dihancurkan Allah. Inilah banyak lo sedang bom juga antara Israel, Amerika di Iran. Tak tahu dewa anak kata jadi, dan kita tak tahu pula kapan bila kita dipanggil Allah. Sebelum ada penyesalan, tentu bersama-sama kita mengazamkan, menguatkan keyakinan kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La sacukuye la sakuye ikhtiar awak, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan dua pedoman, dua pusaka kepada kita, Al-Quran dan Sunnah. Sepanjang kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dijamin kita akan sukses. Maka terus awak mempelajari Al-Quran, kemudian mempedomani Al-Quran. Karena di ayat 2, 3 dan 4 surah Al-A'raf yang kita bahas sebelumnya, itu bicara soal Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi panduan hidup kita. InsyaAllah siapa yang bersama Al-Quran akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pagi kini. Kita mau ulang kaji kita surah Al-A'raf ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma izinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Di ayat 9, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Sadaqallahul azim. Di ayat 8 surah Al-A'raf, wal waznu, dan timbangan. Jadi diingatkan oleh Allah Ta'ala bahwa kita, amal ibadat kita akan ditimbang. Aktivitas awak di dunia awaklah diajarkan juga tentang soal timbang menimbang. Di balai orang lah timbang menimbang. Kini pepaya ini kini lah pakai timbang loleh. Hah? Wah, durian lah bertimbang lagi ni. Ya.
Jadi mintimun lah batimbang, sayu lah batimbang, durian je lah batimbang. Supaya nampak bahwa bareknya dan barang nilai secara uang. Jadi kan lah berlaku teori namanya transaksi. Kalau dulu awal-awal sesuai kan orang kok saling membutuhkan anak-anak dodinya, kalau dia jual ke orang lain diganti dengan barang dan do sama orang tu. Itu namanya barter. Bahasa lagi barter namanya. Bahasa awal tukar menukar benda barang, komoditi dengan komoditi. Ada orang yang punya barang, tapi nak ada dia talu ada. Ada orang talu aja banyak ada. Bapak pakai ayam dia talu nak ada barang dia. Ditukarlah, nyo timbang-timbang ada di situ namanya nilai. Kalau soal value namanya. Barang nilai dia agak-agak lah. Kalau sekian barek-barek, sekian buah talue. Dinilailah talu itu. Jadi talu harga talu itu dulu adalah kesepakatan. Kalau ada orang ekonomi itu berlaku hukum pasar namanya. Hukum pasar kok semakin banyak orang butuh, banyak orang perlu, sakitnya stoknya tersedia. Ada gimana ya? Kan ikut. Kini dengan gejolak Amerika, Irak kau jelai amulah naik harga Bitcoin kini turun. Itu orang ekonomi itu. Jadi itu soal timbangan. Ternyata di akhirat wal waznu ada mizan, ada timbangan. Dan ditimbang bukanlah barik badan, ditimbang adalah barinda amal kebaikan awak atau sebaliknya. Kalau soal barik badan, awak bisa semua saja. Nanggap puak benda kini di dunia gua bisu adalah semua ramping itu. Na ramping benda dia kerana dia di dunia lah semua yang tinggi. Kalau laki-laki lah sama badannya tinggi juga dia dapat 27,5 meter. 27,5. Nan parusi sama tinggi itu seti awal 7 meter setengah. Iya. Kini awak tinggi awak 160. 160. Itulah jadi dulu memang manusia kok tinggi, lalu kemudian seiring dengan perjalanan waktu dengan genetik dan segala macamnya banyak pendek dan tinggi dulu terjadi penyusutan. Jadi dulu memang proteinnya yang banyak, alam boleh punya dari bumi dulu rumah langitnya tu aja, bumi lantai. Aku daun-daun karambia, daun-daun itu sebagai tampil pelindung dari kehujanan dan kepanasan. Jadi rumah itu memang adalah persepsi orang berdasarkan kebutuhan tampil berlindung, tampil batadua, tampil istirahat, batadua dari kepanasan, berlindung dari kehujanan. Lalu dibuatlah berbagai macam rancangan. Jadi kalau di Makkah betul mabita itu nak do pakai takap variasi gaya-gaya dia pakai profil banyak lama. Musaji pada kotak benda kotak banai, tapi di dalamnya karpet tambah, full AC, rahasia sajuk. Nak orang cak di luar lo kalau dia orang wah memang lebih cak di luar. Profil nak biarkan kamu lu cik kamar lu ragu mobil profil itu. Cik rumah lu kan ada. Dia gara-gara banyak ancak di luar.
Anca di dalam buah berseruan. Boleh lihat di luar antara bara kancah di dalam. Di dalam mungkin sampi dan segala macam. Itu kan sebenarnya gambaran kehidupan. Nah, ternyata memang kita diajarkan tentang besok itu dan akan ditimbang bukan barang badan, dinilai bukan ancak bantu awak. Kau bantu awak besok gadi dia dulu je lagi. Nah, ibu yang umur 60 tahun ini siapa boleh tua juga? Lagu yang 90-an. Barago. Waktu 70 masih bawah tu 80-an. Tapi lebih dari Nabi Muhammad. Lah, artinya bah ternyata memang kita kok nanti akan ditimbang. Nah, ditimbang bukan dari badan awak, ditimbang bukan bantu ancawak. Menarik di dalam tafsirnya itu dikatakan lil a'mal. Nah, ditimbang itu adalah amal au lisahaifiha. Ada namanya lembaran-lembaran amalan. Jadi adalah sahifahnya, adalah lembaran catatan-catatan itu. Jadi setiap awak ternyata ada catatan dari praktek amal awak. Kalau anak sekolah ada praktek Ramadan ada catatan, solat ada nak contrenge, infak ada nak contrenge. Wallahu alam dah ada tidak tu dia jalan contrenge lu. Ada kegiatan ditandatangani. Jadi bisu adalah setiap hari lembaran kegiatan waktu ada laporan dari malaikat rakib dan atid. Setiap waktu ada lembaran catatannya. Nah, berakhir kira bayangannya. Karakter yang pokok sama lo juga karakter di dunia golah. Nah, jalan disebut dengan sahaif, lembaran-lembaran. Ada lembaran kertas atau berbentuk apalah, nanti akan ada catatan amal-amal. Tu balulah kira-kira lah catatan. Jangan dibayangkan bentuk sampai dekat dewa kini. Jangan dibayangkan, oh tu nanti di akhirat itu balu rumah mana ada rumah ni tingginya balu bentuk rumah. Jadi memang seluruh awak sadonyo semua melihat bentuk kemudian badan. Ya, bentuk badannya sama. Ini nak kadoge sase galanya lah tahu je. Bentuk badannya lah sama tinggi lah sama gantang. Dari belakang menjadi itu nama nyawa nak para lulai baka ketahuan dan lainnya adalah awak tu di sidang press to press. Seorang-seorang awak bisa ke memikirkan lain oleh mampu lewat mau ikut selama macam ni. Awak diaudit seorang-seorang. Nah, ikut pulai je fikir le tu rumahnya fikir lain. Nah, jadi dulu pertanyaannya, bahwa kalau seandainya nanti di Sarubu tu nanti bosok lo wajib rumah wali aja. Iyo, kan ada cerita ustaz. Sekolah di rumah sana di dunia aja, wala terasa dia sebelumnya di dunia dia kira elek. Artinya kita itu semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar. Satu awak akan disidang, ada di sampai namanya mizan. Jadi timbangnya tu nak sama timbang pasar kan? Nah, ada model timbang lado tu loh. Pakai digital. Kan digambarkan ilustrasinya timbangan. Dulu tu timbangnya kan ada tonggak tengah-tengah. Kemudian ada dua gantungan. Jadi di situ disebutkan bimizan dengan timbangan lahu lisanun. Nah, takat timbangan ameh. Nah, kan ada takat timbangan ameh nama dah. Jadi disebut dengan adolo penunjuk arahnya tu ada lisan yang bisa bersuara. Yang memberikan. Kalau kini kan tak ada pakai lisan, tak ada pakai nama bersuara gitu mak. Cuma diletakkan wakafatani dan ada dua alat pilihan-pilihan lagi. Takat timbang ameh dah. Takat tu ilustrasi.
Wallahu alam lah. Kalau ingin tahu penasarannya mati dulu. Mati dulu, nanti akan masuk di dalam timbangan. Tetapi disampaikan di dalam tafsir dan juga di dalam beberapa kitab bahwa memang di sabalah suwo itu adalah arah aras. Jadi timbangan kebaikan itu timbangannya gadang bara Allahwi timbang tinggi dan panjang timbang itu. Nah, posisi timbangan itu kanan dan kiri. Jadi kanan adalah timbangan kebaikan di arah kanannya, piring-piring kebaikan sampai ditimbang kebaikan. Kalau nan sebelah kiri itu adalah nan banyak dosa atau kesalahan. Kalau kanan ada kan ditimbang tuh kalau nan orang nama lima tuh ada namanya Jadi timbangan itu ada piring-piring, seluruh manusia itu ditimbang masing-masing, sia dan balik kebaikannya, dan kemudian itu turunlah namanya kebaikannya itu tanda ringan dosa. Jadi aneh berpikir deh. Iya. Dari masa itu ada iya, jadi yang ditimbang tuh amal ibadah ibu dengan timbang seorang amal ibadah kebaikannya lah baras top kalau kamu menimbangan kalau orang menimbang ameh kan jual anak timbangan kalau kini kok barau gue dosoe barau gue pahlue bonggo nanti tapi bantu cali aja nanti. Tapi gambarannya memang ada timbangan dan seluruh amal kita akan ditimbang. Jadi tidak bisa mereka yasa dan Jawa tu lebih tinggi mana kebaikan awak lancap mana awak lelo mana awak tidak bisa. Jadi yang akan menentukan baik atau tidak awak itu adalah amal ibadat awak secara objektif ada timbangannya. Nah, itu ada di dalam hadis yang menggambarkan tentang kita yakin bahwa ada timbangan itu adalah hak sebuah kebenaran dan semua amal ibadat itu akan ditimbang. Nah, amal kebaikan awak diletakkan di anak piring-piring timbang sebelah suwo. Amal kejahatan awak dosa awak di sebelah tidak. Kira-kira gambaran timbang tentu akan nampak maaf lebarik. Agak turun dan sebelah suwo berarti banyak amal kebaikannya. Kalau seimbang tentu akan diproses berarti ada berdosa. Berarti 50-50 namanya itu. 50-50 berarti kan dulu dosa nama itu dosa diselesai dulu di neraka dibakar menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi diselesai dosa dulu dibersihkan. Tapi bagi orang yang rajin bersalawat kepada Nabi kemudian meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha penyayang ya dengan rahmat dari Allah syafaat dari Nabi untuk mereka timbangan nawanan 50-50 itu tadi dibarian mereka nan amal baik. Lalu kemudian cialai bahwa ternyata yang membuat timbangan awak itu menjadi kebaikan itu menjadi lebih berat, lebih banyak itu adalah adanya akhlak yang baik awak. Jadi azkalul mizan husnul khuluq. Sabar-barek timbangan kebaikan itu adalah banyaknya baiknya akhlak awak. Orang yang mudah tersenyum, orang yang ramah, orang yang nelo, suka menolong, suka memberikan nasihat, selalu menyampaikan kebaikan. Itu nilai plusnya luar biasa Bapak Ibu. Contohnya gini kok, kalau hubungan awak dengan Allah Ta'ala itu namanya adalah hak awak kepada Allah Ta'ala, kewajiban awak kepada Allah. Karena ada hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan awak dengan Allah, dengan awak sholat,
kemudian dengan awak puasa, kemudian awak mengeluarkan zakat, haji, baca Quran, itu adalah hubungan awak dengan Allah Ta'ala. Ada timbangan kebaikan yang akan bertambah hari ini adalah akhlak awak sesama manusia. Hablum minan nas. Pokoknya adunya waktu membuat orang nyaman. Dan mereka buat pertangkanya terlalu hebohnya itu menyebarkan hoak, memfitnah dan segala macamnya, justru itu adalah akan memberatkan timbangan kejahatan awak. Kalau bahasa kasar ternyata dosa muncung awak, dosa telinga awak, dosa mata awak, dosa kaki awak, tangan awak, hati awak. Itu kan banyak membuat timbangan kebaikan awak kurang. Jadi makanya berdoa awak kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jagalah lidahmu ya Allah, supaya lisan awak ada pedenya dan keluar itu adalah lisan yang menyejukkan, bukan menyelekkan, tetapi adalah mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul. Itu adalah timbangan kebaikan. Sumbernya adalah hablum minan nas. Nah, itu. Wal waznu yawma izin hari itu adalah hari kiamat. Jadi timbangan yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah timbangan pada hari akhirat nanti, pada hari yang disebutkan, pada hari pertanyaan yang disebutkan adalah di hari kiamat. Ini nanti akan ditimbang segala amal ibadah awak. Al-haqq itu adalah sebuah kebenaran. Timbangan yang dilakukan di hari kiamat itu, timbangan amal ibadah itu adalah timbangan yang adil. Aku sifat timbangannya tidak berbalik-balikan, dapat tambah-tambah anak timbang itu dengan alat-alat lain. Maka di pasar itu kan ada razia dari dinas perdagangan. Ada tuh di pasar-pasar kan ada operasi pasar, di razia itu timbangnya, ditemukanlah ada timbang alat timbangnya macam-macam tambahannya. Jadi sungguhnya agak di barian itu. Di barian atau dikurang itu? Di bariannya di bawah kayak itu. Dikurangnya ya. Pokoknya doa cara manusia ko banyak kabalabu dan kabuntuang. Jadi manusia ko potensi cilu itu ada. Jadi alat timbangan itu nyo rekayasa nyo pangapangalan menang kabuntuang kenyo. Kilo 8 poin dalam sekilo do. Itulah makanya perlu ada pengawasan dari manusia loh. Orang kalau lagi razia bertakwinya tahu bahwa Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengetahui curang manusia, ciluah manusia, dikicuah dia nak timbang tu, dan Allah Ta'ala tahu. Oh si anu kembali pasal iku yubanai kerajuan nak timbangnya yo olah-olah. Bahan kayu capek, bahan buntu banyak, anak orang biasa deh. Padahal memang itulah diingatkan hati-hati. Kan banyak tentang ayat Al-Quran yang mengatakan jagalah timbanganmu. Itu dan salah satunya kan ada kajian tentang iblis, nama iblis. Ada iblis dan karajo beroperasi di pasar biasanya. Membuat proses jual beli itu terjadinya kebatilan, merusak timbangan, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Nauzubillah berlindung kepada Allah jauh dari bisikan-bisikan syaitan. Apalagi kalau memang bawa anak kabut capek, anak banyak, kemudian kabala buah di rekayasa itu namanya adalah iwas bisu syaitan, itu bisikan-bisikan syaitan yang menggoda di pasar. Nah oleh karena itu digambarkan bahwa tim
timbangan di hari kiamat itu nanti di hari akhirat itu berbeda dengan praktek-praktek yang terjadi sama di dunia. Kecil orang awak mau kuas sama panjang menimbang sama baik. Jadi menimbang itu sama baik adil. Kalau secara pemahaman awak, kalau di jalan itu sebelumnya itu bahwa kalau Allah mengandalkan seolah-olah awak bisa masuk surga dengan amal awak, awak andalkan lo amal awak, Rasulullah kayu pada, tidak akan cukup, tidak akan terbandingi, tertandingi nilai apa itu surga yang Allah janjikan. Maka awak berharap supaya dapat rahmat dari Allah, syafaat dari Nabi, barakat dari guru, sehingga dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, atas izin Allah, dengan sayangnya Allah, kalau Allah lah sayang, insyaAllah Allah akan tempatkan awak pada tempat yang mulia. Bahawa itu sedangkan berniat saja awak untuk melakukan suatu kebaikan, berniat je alul amalkan naik, tidak ada kerajuan dah. Berniat je baru ada catatan dicatat di Allah Ta'ala satu kebaikan. Boleh kalau kita kerajuan nilai satu kebaikan yang awak kerajuan, awak berniat awak kerajuan dapat satu itu adalah kelebihan umat Nabi Muhammad. Maka umat yang pertama masuk ke dalam surga itu adalah umat Nabi Muhammad. Ya mana sayang mana Allah Ta'ala awak, sayang mana berniat jawab bahwa man hamma bi hasanatin, siapa yang berniat, berkeinginan, bercita-cita untuk melakukan suatu kebaikan, walam ya'malna alul kerajuan, indah kerajuan, kata Allahu lahu hasanatan wahidatan, lah dicatat satu kebaikan. Apalagi kalau dikerjakan niat kebaikan waktu di ambo di suat orang kain terkima ambo akan menyumbangkan seluruh hadiah tu, seluruh hadiah tu lah bakalan tu kira tak ada mana cie dia mana dia. Oh ni awak kamu nyumbang kasar tu tak cetek dah cie tu. Baru banyak je baru. Orang kaya yo mah kok kurang kok saya dah kurang tu dah. Di niat sekali. Itu contohnya kelebihan umat Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa pun agak bingung yo umat Nabi Muhammad. Ini loh mau jadi umat Nabi Muhammad itu bisa Nabi Musa bayangan tu. Awak dijamin diberikan janji Allah Ta'ala umat yang pertama masuk surga. Apa yang tu? Al-Bukan itu surga oleh sebelum masuk Nabi Muhammad itu umatnya. Kalau berdosa minta ampun Allah Ta'ala, dia ampuni Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Kalau bertaubat awak, dia bertaubat biasanya. Kalau umat Nabi Musa bertaubatnya wajar bunuh diri untuk bertaubatnya bunuh diri awak tak ada perkara. Lalu kemudian kau ada orang bernajis pakaiannya, umat Nabi Musa kalau bernajis pakaiannya digunting pakaiannya. Awak dibasuhnya itu. Jadi makanya kita umat Nabi Muhammad dapat kemuliaan keistimewaan. Apalagi awak banyak melakukan amal kebaikan, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala mencintai awak, maka dengan rahmat Allah kita akan ditempatkan pada tempat yang mulia. Faman thaqulat mawazinuhu, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya. Jadi kan digambarkan bahwa ada ditimbang amal. Lalu siapa yang berat amalan kebaikannya? Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, maka mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang, orang-orang yang diberikan hadiah. Itulah pemenang hebat, itulah orang sukses. Orang yang sukses karena timbangan kebaikannya berat, timbangan kebaikannya banyak, maka mereka
dimasukkan ke dalam kategori muflihun, orang yang menang, orang yang sukses, orang yang berhasil. Oh, baru itu yang perlu diapresiasi. Dia tepuk tangan, aplaus. Itu undangan disebutkan sukses. Itu berdoa Allah Ta'ala. Jadi faizul muflihun, tafsirnya adalah faizul. Faizul muflihun itu tafsirnya adalah faizul. Faizul itu sama dengan faizin. Faizin kalau nasab dan kasrah kan minal aidin wal faizin. Makna dari muflihun itu adalah faizun atau faizin itu siapa? Orang yang menang. Jadi orang yang banyak timbangan kebaikannya menang. Maka ketika awak selesai awak Ramadan, maka awak dikategorikan masuk kategori orang yang faizin atau faizun, orang yang menang, orang yang sukses, mendapat medali. Medali, di kalung medali. Selamat, Anda sukses, Anda beruntung, Anda berhasil, Anda memenangkan proses kehidupan. Aku sama hidup di dunia banyak melakukan kebaikan. Dari banyak godaan-godaan dari setan, dipengaruhi setan, bisa awak terjaga, bisa awak terselamatkan, istiqomah awak dalam kebaikan, itulah dimasukkan kategori yang sukses. Itu bahagia. Iya, karena memang awak di dalam hidupku kan banyak pilihan. Pilihan. Semua tak orang sekolah, kan awak ada ujian. Kalau ada orang ujian sekolah itu kan ada pertanyaan objektif. Pertanyaan objektif apa? Kan ada multi choice. Ada banyak pilihan-pilihan. Rata-rata itu kan sampai pilihannya itu. A, B, C, D. Di antara nampak kau mana barang dan banyak batuan bersalahan. Cie dan batuan. Berarti tiga salah. Berarti mana banyak? Banyak dan salah. Kalau banyak dan salah berarti awak harus melakukan memilih yang terbaik dan memilih dan batuan. Otomatis berarti maka ada ilmu awak tentang itu. Karena banyak godaan dan tiga lekon salah kok rasul-rasul kayu itu rasul-rasul kayu maka awak diuji dengan itu. Siapa yang istiqomah, siapa yang benar-benar, maka dia akan memilih satu. Itulah hidup awak kan ditantang awak itu. Kalau awak memilih yang benar, itulah orang yang berat timbangan kebaikannya. Oh, dia tergelinci awak dengan sini rasul karasul itu salah. Akhirnya terjerumus ke dalam kesalahan. Nah, itu orang zakat itu dianggap adalah kategori sebaliknya, bukan orang yang benar. Orang yang benar, orang yang sukses berarti memilih yang benar. Itu di ayat 8 dari surah Al-An'am. Dalam surah Al-A'raf dalam Al-A'raf. Dalam surah Al-Qari'ah kan berkata Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu nasu kal farashil mabthus wa takunu jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang bari amal kebaikannya fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Jadi 'ishatir radiyah berarti masuk ke dalam kategori kehidupan yang diridhoi, yang dicintai, yang disayangi. Ridho Allah Ta'ala, sayang Allah Ta'ala ke mereka yang amal kebaikannya banyak amal kebaikannya. Jadi disebut faman fakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Di ayat ke-9-nya wa man khaffat mawazinu
Siapa yang ringan amal kebaikannya, dia gara-gara banyak dosa nama ringan amal kebaikannya. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Maka mereka ini adalah orang-orang yang rugi mereka terhadap diri mereka. Ini dan rugi kalau melakukan kesalahan, memilih dan salah. Itulah dianggap kategori orang yang rugi. Yang rugi pun diri mereka, sehingga mereka ditempatkan ke dalam neraka. Neraka sampai itu orang dan amal kebaikannya tipis ringan bandainya ditempatkan di neraka. Kok kata Allah Ta'ala, bima kanu bi ayatina yazlimun, disebabkan apa yang mereka lakukan terhadap ayat kami mereka aniaya. Dia awak melampaui batas, offset mana dituntut di Al-Quran, anda terjual, maka masuklah kategori orang yang merugi. Kalau orang memilih, mana kita pilih? Ingin jadi orang yang beruntung, sukses, berhasil, atau orang rugi? Tentu ini beruntung. Nah, kini kebaikan dibuka seluas-luasnya di bulan Ramadan. Semoga kita bisa meraih keberuntungan di bulan Ramadan. Karena memang amal ibadah awak telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, disebutkan oleh Allah Ta'ala, semuanya akan ditimbang secara adil. Nak dosio-sio guys, kalau ibadah awak. Petang kan awak membahas tentang cerita Sya'ban. Dan beliau pergi ke surau ini berjalan kaki ke Musaji 2 jam jalan kaki. Ketika beliau meninggal dunia, maka kemudian menjerit. Jeritan pertama, ketika dicalian oleh malaikat kebaikan pahala ini berjalan kaki pergi ke Musaji ke surau itu, bahkan kondak lebih jauh. Itu disebut itu. Beliau meninggal husnul khatimah, sahabat Nabi yang sayang Nabi beliau. Didatangnya Nabi takziah karena beliau datang ke Musaji, dan itu beliau dah meninggal dunia. Ditanya ke keluarga, apa yang terjadi menjelang sakaratul maut? Pertama beliau menjerit menyebut, kenapa tidak lebih jauh? Dijalannya Nabi Muhammad ketika dikonfirmasi di keluarga itu, Sya'ban itu adalah orang yang taat, yang rajin beribadat. Ketika beliau dicalian pahala kebaikan beliau beribadat, justru yang minta lebih. Kenapa nak lebih jauh? Tak tu pandang pahala. Jadi itu adalah orang yang ingin mendapatkan yang terbaik. Beruntung beliau kalau seandainya sedangkan itu perjalanannya tu lah banyak pahala, boleh lebih jauh dari itu, tentu lebih banyak boleh. Kemudian kalau suka membantu orang, dia punya roti. Dalam perjalanan roti dia ada orang kelaparan, dia bagi 2 roti. Sekarang itu orang. Oh, badang pahala. Beliau ketika meninggal dunia itu diperlihatkan badang pahala itu tadi. Akhirnya dari tangan kedua, kenapa tidak semuanya? Kalau tahu tak kamu kenapa lu mana kesadua itu dia tu kita ceroti itu dia tu leh itulah. Ada ketiga, kenapa tidak yang baru? Kalau dia punya barang baju, ada banyak sikit. Ada orang keinginan bagianlah baju itu tadi. Kira kata apa? Pertanyaannya leh, kenapa tidak yang baru? Itulah. Sedangkan orang ahli ibadah yang taat saja dipercalian banyak nilai pahala kebaikannya, pasti ingin lo dan lebih baik. Semoga kelebihan cerita yang menginspirasi go, yang memotivasi awak untuk terus berfastabiqul khairat, untuk terus melakukan yang terbaik, berlomba-lomba awak untuk memberikan yang terbaik untuk diri awak. Kamu akan rugi dah. Nanti untungnya adalah untuk itu. Nanti itu sampai itulah dan kita tuai. Itu akan menerima panen
nanti di akhirat semua amal kebaikan dan kita kerja sio-sio. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.